액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi kebiasaan. Apa itu manifestasi kebiasaan? Nah, kebiasaan di sini adalah suatu perubahan yang terjadi pada perilaku seseorang sebagai hasil dari proses belajar mereka. Nah, menurut satu ilmuwan, pembiasaan di sini dia mengatakan bahwasanya pembiasaan di sini muncul karena adanya penyusutan atau pengurangan kecenderungan untuk merespon stimulus yang tidak relevan. Nah, hal ini terjadi karena kita mengulangi atau simulasi atau juga latihan yang sama secara berulang-ulang. Jadi gitu. Nah, selanjutnya dalam proses pembiasaan di sini kita secara alami mulai mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku yang tidak diperlukan. Bayangkan saat kita pertama kali kita belajar sesuatu, tentunya banyak respon yang tidak relevan yang mungkin muncul ya. Seperti halnya salah kata ataupun kebingungan. Nah, tapi dengan melalui manifestasi kebiasaan di sini, dengan melalui pembiasaan, respon yang tidak diperlukan itu akan lebih sedikit. Contohnya ya, misalnya kita dalam belajar bahasa. Nah, dalam belajar bahasa, ketika seseorang ini sering mengulang penggunaan kata-kata yang tepat, mereka akan menghindari penggunaan kata-kata yang salah. Mengapa? Ya, karena terbiasa setiap kali mereka berbincang-bincang sama temannya itu selalu memakai kata-kata yang tepat. Jadi dengan ini dengan mereka berbincang-bincang menggunakan kata-kata yang tepat, bahasa dengan kata-kata yang tepat, secara otomatis itu akan membuahkan hasil dari manifestasi kebiasaan tersebut. Jadi proses pembiasaan di sini sangat penting dalam proses belajar karena membantu kita menyederhanakan dan memperbaiki pola perilaku. Nah, dengan menghilangkan respon yang tidak relevan tentunya, dan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dan efektif. Jadi itu adalah manifestasi kebiasaan. Selanjutnya yaitu manifestasi keterampilan. Apa itu manifestasi keterampilan? Keterampilan adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi antara saraf dan otot kita. Dengan istilah lain, keterampilan adalah kegiatan yang melibatkan aspek fisik ataupun jasmani, seperti halnya menulis, mengetik, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan di sini bukan hanya tentang melakukan gerakan, tetapi juga tentang melakukannya dengan kontrol dan ketepatan. Sebagai contoh ya, dalam kita mengetik. Nah, ketika kita baru pertama kali kita mengetik, kita mungkin merasa kaku dan lambat. Mengapa? Ya, karena kita belum terampil. Namun dengan latihan, kita bisa mengetik lebih cepat dan bahkan kita tanpa harus melihat papan ketik. Ya, jadi gitu. Nah, jadi keterampilan di sini adalah suatu kombinasi antara aspek fisik dan kesadaran motorik. Nah, semakin tinggi koordinasi dan kesadaran motorik seseorang, nah ini semakin terampil dia dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi gitu. Ini yang dinamakan manifestasi keterampilan. Selanjutnya yaitu manifestasi pengamatan. Apa itu manifestasi pengamatan? Nah, pengamatan di sini adalah suatu proses di mana kita menerima, menafsirkan, dan memberikan makna pada rangsangan yang kita terima melalui indera kita seperti mata dan telinga. Jadi, pengamatan di sini adalah langkah awal bagi kita dalam memahami sesuatu. Pengamatan ini sangat penting karena dari sinilah kita memulai memahami dunia di sekitar kita. Jadi gitu. Nah, kita contohnya kita sudah
pengalaman ya bagi kita ya. Kan kita itu prodi IPA. Jadi saat praktikum itu termasuk contohnya dari manifestasi pengamatan. Kan kita mengamati. Terus kita saat kita melakukan pengamatan di situ, pengalaman belajar kita akan membantu memastikan bahwa kita bisa melakukannya, bisa melakukan pengamatan dengan benar dan objektif. Ini artinya pengamatan yang benar akan membantu kita membentuk pemahaman yang benar pula. Sebaliknya, jika pengamatan kita salah saat melakukan praktikum, maka pemahaman yang terbentuk juga bisa salah. Jadi, pengamatan adalah langkah penting dalam memahami sesuatu dengan pengalaman belajar. Jadi, kita bisa mengembangkan pengamatan yang lebih objektif, sehingga pemahaman yang kita dapatkan juga lebih benar. Jadi, itu yang dimaksud dengan manifestasi pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar asosiatif dan juga daya ingat. Belajar asosiatif itu adalah proses belajar yang menghubungkan dua atau lebih rangsangan atau peristiwa. Ada dua jenis utama belajar asosiatif. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik yaitu proses belajar di mana rangsangan netral atau NS dikaitkan dengan rangsangan yang tidak terkondisi atau UCS yang secara alami memicu respon yang tidak terkondisi atau UCR. Setelah beberapa kali dipasangkan, NS itu menjadi rangsangan terkondisi yang memicu respon terkondisi atau CR yang mirip dengan UCR. Contohnya yaitu anjing Pavlov yang belajar mengasosiasikan suara bel NS dengan makanan UCS yang menyebabkan air liur UCR. Setelah beberapa kali dipasangkan, bel CS sendiri dapat memicu air liur. Yang kedua yaitu pengkondisian operan. Pengkondisian operan itu proses belajar di mana perilaku diperkuat atau dilemahkan berdasarkan konsekuensinya. Perilaku yang diikuti oleh penguatan cenderung lebih sering terjadi, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung lebih jarang terjadi. Contohnya itu anak yang belajar menekan tombol untuk mendapatkan permen, penguatan positif. Anak yang belajar tidak menyentuh kompor panas karena takut terbakar, penguatan negatif. Daya ingat. Daya ingat itu adalah kemampuan untuk menyimpan atau mengambil informasi. Proses daya ingat terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu pengkodean. Pengkodean yaitu proses mengubah informasi di mana menjadi bentuk yang dapat disimpan dalam memori. Contohnya itu membaca buku dan memahami isinya. Yang kedua yaitu penyimpanan. Proses di mana menyimpan informasi yang telah dikodekan dalam memori. Contohnya yaitu menyimpan informasi yang telah dibaca dalam memori jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengambilan. Proses mengambil informasi yang telah disimpan dalam memori. Contohnya yaitu mengingat informasi yang telah dibaca saat menjawab pertanyaan ujian. Hubungan belajar asosiatif dan daya ingat. Belajar asosiatif itu memainkan peran penting dalam daya ingat. Melalui proses asosiasi, kita dapat menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada dalam memori, sehingga lebih mudah untuk menyimpan dan mengambilnya. Contohnya itu pengkondisian klasik. Jika kita belajar mengasosiasikan bau tertentu dengan makanan yang enak, kita itu akan lebih mudah mengingat bau tersebut dan makanan yang terkait dengan baunya. Pengkondisian operan. Jika kita belajar bahwa mengerjakan tugas tertentu akan menghasilkan hadiah, kita akan lebih mudah mengingat tugas tersebut dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya yaitu manifestasi berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah dua kemampuan kognitif yang saling melengkapi dan penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan juga efektif. Berikut ini adalah beberapa manifestasi dari kedua jenis berpikir ini.
Pertama, berpikir rasional, yaitu logika dan penalaran. Menggunakan logika dan aturan inferensi untuk menarik kesimpulan yang valid dari informasi yang tersedia. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Pertanyaan, menanyakan pertanyaan yang menantang asumsi, interpretasi, dan juga kesimpulan. Manifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Berpikir rasional dan kritis membantu kita membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan analisis yang objektif. Yang kedua yaitu memecahkan masalah. Kemampuan untuk berpikir rasional dan kritis memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, dan menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga yaitu komunikasi. Berpikir rasional dan kritis membantu kita untuk menyampaikan ide dan argumen dengan jelas, logis, dan persuasif. Yang keempat yaitu belajar. Kemampuan untuk berpikir rasional dan kritis memungkinkan kita untuk memahami informasi baru, mengevaluasi sumber informasi, dan membangun pengetahuan yang kuat. Manifestasi sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk merespon suatu objek, orang, atau situasi dengan cara tertentu. Sikap ini terbentuk dari pengalaman, pembelajaran, dan pengaruh sosial, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa manifestasi sikap. Yang pertama yaitu perilaku. Ada tindakan. Sikap seseorang dapat terlihat dari tindakan yang dilakukannya. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap lingkungan dia akan cenderung melakukan kegiatan daur ulang atau mengurangi penggunaan plastik untuk kebersihan lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu kognitif. Ada keyakinan. Sikap seseorang didasari oleh keyakinan tentang objek, orang, atau situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang dapat dipercaya bahwa olahraga bermanfaat untuk kesehatan, dia akan cenderung memiliki sikap positif terhadap olahraga, dan dia akan melakukan olahraga untuk kesehatan tubuhnya. Yang ketiga yaitu emosional. Ada perasaan. Sikap seringkali dikaitkan dengan perasaan tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap keluarga akan cenderung merasakan kebahagiaan dan rasa aman ketika bersama keluarga. Ada juga emosi. Sikap dapat memicu emosi tertentu seperti kemarahan, ketakutan, atau kebahagiaan. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap suatu kelompok tertentu, mungkin dia akan merasakan kemarahan ketika berinteraksi dengan anggota kelompok tertentu. Yang keempat yaitu manifestasi lainnya. Ada preferensi. Sikap dapat terlihat dari preferensi seorang terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap musik klasik akan cenderung memilih untuk mendengarkan musik klasik daripada musik pop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah manifestasi inhibisi. Manifestasi inhibisi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang agar dapat mengendalikan diri mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal yang lebih penting. Dalam perilaku belajar, manifestasi inhibisi ini dapat terlihat pada kemampuan seseorang untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengabaikan hal-hal yang kurang penting. Contohnya, ketika seseorang belajar di rumah dan di sekitar mereka ada TV yang menyala. Nah, seseorang tersebut harus mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri agar tidak terkecoh pada suara televisi dan tetap terfokus untuk belajar. Yang kedua yaitu menunda kepuasan. Contohnya, ketika sedang belajar, kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita agar tidak sambil memakan camilan. Yang ketiga yaitu mengalihkan perhatian. Nah, dalam proses pembelajaran itu mestinya ada terdiri dari beberapa topik. Nah, dari peralihan topik tersebut, dari peralihan topik pertama ke topik selanjutnya itu kita harus mampu menjaga konsentrasi kita agar tidak terpecah belah. Yang terakhir yaitu menghindari kebiasaan buruk. Contohnya, ketika seorang belajar terbiasa untuk menggigit jarinya. Nah, kebiasaan itu harus mampu dihilangkan agar tidak mengganggu konsentrasi belajar.
Selanjutnya adalah manifestasi apresiasi. Manifestasi apresiasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan rasa bangga, rasa bahagia, maupun rasa terima kasih terhadap sesuatu atau orang lain. Nah, apresiasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang terpenting, hal tersebut dilakukan secara tulus untuk menghargai hal yang telah diperoleh oleh orang lain atau oleh orang tersebut. Nah, apresiasi ini dapat dilakukan atau diungkapkan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu melalui ungkapan atau ucapan, seperti halnya ucapan terima kasih ataupun ucapan pujian. Yang kedua yaitu melalui tindakan, seperti halnya memberikan hadiah atau melakukan suatu hal kepada orang lain. Yang ketiga yaitu melalui ekspresi. Hal ini paling mudah dan paling umum dilakukan, seperti halnya tersenyum dan tertawa. Yang terakhir adalah manifestasi tingkah laku afektif, yaitu cara seseorang untuk menunjukkan perasaan atau emosi mereka melalui perilaku. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui ekspresi wajah, seperti halnya tersenyum yang menunjukkan rasa bahagia, terus mengerutkan dahi yang menunjukkan keraguan. Yang kedua yaitu melalui postur tubuh. Postur tubuh yang tegak itu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketiga yaitu dapat melalui nada suara. Nada suara yang tinggi itu menunjukkan semangat yang tinggi. Nah, yang terakhir yaitu dapat melalui tindakan nyata, seperti halnya bersikap ramah, bersikap agresif, menghindar, dan lain sebagainya. Nah, perilaku afektif ini penting untuk dilakukan agar dapat membantu kita dalam memahami perasaan orang lain dalam ketika proses komunikasi dengan orang lain. Nah, manifestasi perilaku afektif ini juga penting dalam hal ketika kita berkomunikasi, kita mampu untuk memahami apa yang orang sampaikan atau apa yang orang lain rasakan. Begitu pula sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.